Tes 1, 2, 3. Tepuk tangan bersuara. Yeay! Tahu lagu cuy cuy pam pam pam? Pakai gerakan, ada gayanya. Oke, siap semua. Cuip 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Cuip 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Ho ya 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 ya. Ho ya 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 ya. Ho ya 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 ya. Ya ya ya. Maju. Kita yang dibenarkannya karena iman. Kita hidup dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Cuip 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Cuip 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Ho ya 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 ya. Ho ya 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 ya. Ho. Ya ya ya. Kita mau dengar firman Tuhan yang terdapat banyak sekali ya. Nah, saya mau tanya dulu nih sama kalian. Ini buku apa sih? Buku apa? Buku tulis. Kalau ini buku apa? Ya, buku cerita firman Tuhan. Terus ini buku apa? Ini buku pelajaran. Ya, kamu tahu ada buku pelajaran, ada buku tulis untuk menulis, buku pelajaran ada kita untuk belajar, terus buku cerita ada untuk cerita. Tapi hari ini saya kasih tahu kepada kamu, pada hari ini kita firman Tuhannya berjudul buku tanpa kata. Apa? Saya punya buku ini, ya, buku tanpa kata, nggak ada kata-katanya. Kalau menulis, kalau tulisan kita bisa tulis ya, ada garis-garisnya, ya, ada garis-garisnya. Nah kalau buku cerita, ini ada ceritanya. Terus kalau buku apa nih, pelajaran, ada pelajarannya di dalamnya. Tapi buku tanpa kata ini nggak ada tulisannya. Nah, buku tanpa kata ini ada 5 halaman. Ada berapa? 5. Ada berwarna-warna. Halaman pertama warnanya apa nih? Kuning. Halaman kedua? Halaman ketiga? Halaman keempat? Halaman kelima? Nah, walaupun buku ini tanpa kata, walaupun berwarna-warni, ada artinya. Sehingga ntar kamu mengerti, sehingga tahu, wah itu kuning. Apa ya kuningnya warnanya ya? Nah, kuning ini, siapa di sini yang punya pakai rantai emas? Ada nggak? Nah, rantai emas kamu warnanya apa?
kuning. Nah, kita mau dengar firman Tuhan. Kuning ini adalah melambangkan ya, adalah sebuah kota kudus Yerusalem baru yang turun dari surga. Nah, bagus gak? Ini warnanya apa? Kuning. Kalau kita baca di kitab Wahyu, surga ini terdiri dari, kalau kamu baca nanti di rumah, kita nggak usah baca di sini. Di kitab Wahyu pasal 21 ayat 18 dan ayat 22. Dibilang surga itu dari emas tulen. Dari emas murni seperti kaca bening. Seperti kaca. Dan jalanannya dari emas. Kalau ini dari apa nih? Kalau kita lihat dari apa ini? Semen. Kalau kamu jalan-jalan di luar dari apa? Batu, dari aspal. Tapi nanti di surga jalanannya dari emas. Emas kamu pakai ya sekarang ya. Ada yang di anting, pakai anting. Di apa nih? Di kalung. Tapi nanti kita di surga emas itu kita injak. Kita injak-injak. Karena jalanannya dari emas. Nah, di surga ini gak ada yang sedih, gak ada yang nangis, gak ada yang sakit, gak ada yang begini. Apa tuh kalau begini? Berkelahi, gak ada yang berkelahi. Ya, gak ada yang ngebohong. Pokoknya semuanya senang-senang, sukacita. Nah, di surga ini adanya orang-orang suci semua, gak ada orang dosa. Nah, tadi kita lihat ya, jadi kuning ini artinya surga. Ingat ya, artinya surga. Nah, kita lihat sekarang hitam. Hitam ini apa sih? Hitam ini, kalau kita lihat warnanya apa hitam? Gelap. Nah, sekarang saya tanya, ini apa sih ini? Gambar apa ini? Gambar apa ini? Hati. Nah, hitam ini berarti adalah hati manusia yang penuh dengan dosa. Nah, hati manusia yang penuh dengan dosa ini gak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Karena di dalam kitab Wahyu yang tadi saya baca, Wahyu 21 ayat 8 mengatakan dosa itu gak ada di sini. Orang pembunuh, orang keji, orang pendusta, orang penyembah berhala, orang yang gak percaya Tuhan, gak ada di sini. Adanya di neraka situ. Jadi nggak ada di sini. Jadi hitam itu berarti nih nggak bisa masuk. Tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, sekarang kita lihat lagi tadi gambar yang ketiga apa? Warna apa? Merah. Nah, merah. Supaya orang yang penuh dosa ini bisa masuk ke dalam kerajaan surga, ada seorang yang begitu mengasihi semua isi dunia ini. Merah ini adalah darah Yesus. Merah ini apa? Kuning apa? Hitam apa? Orang berdosa. Merah apa? Merah ini adalah darah Yesus. Ya, merah ini adalah darah Yesus. Nah, Tuhan Yesus, iya benar. Untuk merah ini darah Yesus, untuk darah Yesus ini menebus semua dosa-dosa manusia ya, sehingga yang penuh dosa ini disucikan oleh darah Yesus. Nah, darah Yesus ini harus keluar dari tubuh Yesus melalui apa, Kak? Melalui Tuhan Yesus disalib. Sebelum Tuhan Yesus disalib, kepalanya dikasih apa? Mahkota keduri. Jadi kepalanya keluar apa? Darah. Terus sebelum juga disalib, ini tahu nggak di gambar apa? Tahu nggak? Iya, gambar cambuk, benar.
Sebelum Tuhan Yesus disalib, tubuhnya dicambuk. Cambuknya itu kagak satu batang gitu ya. Ini satu batang ini banyak sekali ya tali-talinya. Dan tali-talinya ini banyak ada paku-pakunya ya. Ada dikasih paku-paku. Pada waktu Tuhan Yesus dicambuk, terus ditarik begini. Apa yang terjadi? Karena ini apa nih? Cambuk ini masuk ke dalam tubuh Yesus. Waktu masuk ke dalam, ditarik. Apa yang terjadi? Luka. Ini nih kulit-kulitnya terkelupas. Daging-dagingnya terkelupas. Jadi keluar apa? Tubuhnya. Darah. Tahu gak dicambuknya? Bukan satu kali, bukan dua kali. Kalau menurut hukum orang Romawi, katanya ditambuknya 39 kali. Tapi saya pernah baca namanya kain kafan Turin. Itu bukan 39 kali. 100 lebih Tuhan Yesus dicambuk. 100 lebih. Ya. 100 lebih. Nah, jadi ini badannya ini yang dicambuk, terus ditarik-tarik itu ya cambuknya, keluar darahnya. Nah, tubuhnya semua keluar darah. Terus waktu disalib juga Tuhan Yesus apa? Tangannya dipaku, kakinya dipaku, keluar apa? Darah. Jadi darah Yesus ini menyucikan semua dosa-dosa manusia. Ikutin saya. Darah Yesus menyucikan dosa-dosa manusia. Ayo ikutin saya lagi. Darah Yesus menyucikan dosa-dosa manusia. Kalau kita baca di 1 Yohanes pasal 1 ayat 7 mengatakan darah Yesus menebus dosa-dosa manusia. Ya, supaya manusia ini bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Yesus mati di kayu salib di Bukit Golgota untuk menebus dosa-dosa manusia. Oleh karena darah Yesus, ini warna apa? Putih. Oleh karena darah Yesus, hati manusia yang tadinya hitam, yang tadinya hitam begini, hitam sekali ya, jadi begini nih. Apa ini? Warnanya apa ini? Putih artinya suci. Yang ini yang tadi yang kuning ini surga. Kalau putih suci. Nah, karena dosa manusia yang manusia penuh dosa disucikan oleh darah Yesus, hatinya menjadi suci. Jadi putih. Dan tetapi walaupun Tuhan Yesus sudah mati salib dan darahnya ini menembus dosa manusia, tapi kita nih manusia harus ada respon. Kalau nggak ada respon, waduh ya Tuhan Yesus begitu mengasihi manusia ya, sehingga mau mati di kayu salib ya, buat kita darahnya tercurah buat menembus dosa kita. Tapi kalau kita nggak terima Yesus, kita tidak percaya sama Yesus, hati kita tetap hitam ya. Jadi kita harus apa? Terima Tuhan Yesus. Bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, saya percaya bahwa Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa saya. Saya percaya Tuhan Yesus menyucikan dosa saya. Saya terima Tuhan Yesus masuk dalam hati saya. Nah, Tuhan Yesus masuk dalam hati manusia. Sehingga hati manusia jadi suci. Dan hati manusia jadi penuh kasih. Karena Tuhan Yesus begitu mengasihi semua umat manusia di dunia ini.
Dan semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, hatinya disucikan oleh darah Yesus. Oleh darah Yesus. Nah, jadi hati kita juga penuh dengan kasih seperti dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mati di kayu salib karena dia mengasihi kita. Mengasihi kamu ini semua nih, mengasihi kamu. Mengasihi saya juga. Mengasihi guru-guru kamu juga. Mengasihi orang tua kamu. Ya. Tetapi kalau kita percaya dengan Tuhan Yesus, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi, kita minta, kita bilang, Tuhan Yesus, ampuni dosa saya Tuhan, sucikan hati saya Tuhan, saya terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, masuklah Tuhan Yesus dalam hati saya. Nah, Tuhan Yesus masuk dalam hati kita jadi bersih, hati kita jadi suci. Nah itu ya yang putih. Sekarang yang terakhir apa nih? Hijau ini tahu nggak apa? Saya pengen tanya nih sama kamu. Siapa di rumahnya ada pohon? Wah semuanya banyak ya. Nah pohonnya besar-besar atau kecil-kecil? Dulunya sebelum besar dia apa? Kecil. Ya. Nih seperti ini nih. Ini pohon kecil nih ya. Pohonnya kecil. Nanti lama-lama dia bertumbuh jadi apa? Besar. Nah ini juga tadinya kecil pohonnya. Tadinya pohonnya kecil jadi besar. Ini namanya bertumbuh. Ini juga pohonnya tadinya kecil jadi besar. Ini namanya bertumbuh. Nah, kalau kita tanam pohon mangga, tadinya pohon mangga itu kecil, terus setiap hari dikasih apa? Dikasih air, dikasih apa lagi? Pupuk. Jadi apa dia? Besar. Nanti lama-lama dia apa? Berbuah. Hijau ini berarti bertumbuh. Hijau berarti apa? Hati kita yang sudah disucikan oleh darah Yesus, hati kita penuh kasih dan harus bertumbuh. Harus bertumbuh, ya. Seperti kita tanam pohon mangga, tanam pohon apa sih banyak alpukat ya. Saya lihat sini banyak banget alpukat ya. Sama pisang. Nah, kalau nggak berbuah bagaimana? Seneng nggak kamu kalau kamu tanam pohon alpukat nggak berbuah? Seneng nggak? Nggak seneng ya? Nah, begitu juga dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kita ingin sekali kita bertumbuh. Bagaimana caranya bertumbuh? Nah, supaya hati kita, kehidupan kita bertumbuh, kita minta ini nih. Ini bahasa Inggris ya, nggak ada bahasa Indonesianya. Ini Holy Spirit. Artinya Roh Kudus. Apa? Roh Kudus. Roh Kudus saja dah. Kalau Roh Kudus susah ya. Roh Kudus. Nah, supaya kita bertumbuh, bisa berbuah, kita minta Roh Kudus penuhi kita. Ya. Dan juga apa yang kita harus lakukan setiap hari? Nah, ini lagi ngapain dia nih? Lagi berdoa. Lagi apa? Berdoa. Terus harus juga apa nih dia nih? Lagi ngapain nih? Gambar ini. Baca Alkitab. Nah, supaya kita bertumbuh, kita harus minta Roh Kudus penuhi kita dan kita setiap hari harus berdoa, baca Alkitab sehingga kita bertumbuh dan berbuah. Hati kita jadi penuh apa nih? Jadi penuh apa? Ada yang bisa nggak baca? Terus apa? Terus apa lagi? Terus apa lagi? Penguasaan diri. Apa lagi di paling bawah? Nah, oleh karena
kita bertumbuh di dalam Tuhan, kita rajin berdoa, kita rajin baca Alkitab tiap hari, jadi kita bertumbuh. Hati kita jadi penuh dengan buah Roh Kudus, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan bawa jiwa. Bawa jiwa ini bersaksi. Ya, bersaksi. Mungkin kalau kamu di sekolahan, teman kamu nih, di sekolahan ada yang belum percaya Yesus. Nah, kamu ceritain tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik loh. Tuhan Yesus itu adalah penebus kita. Dia mengasihi kita. Dia mau mati di kayu salib buat kita. Nah, itu namanya kita bersaksi. Kita ada satu ayat hafalan buat kita semua. Ayat hafalannya yang terdapat di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 3b. 1 Korintus pasal 15 ayat 3b. 1 Korintus 15 ayat 3b. Jadi nggak usah semua, kalau semua itu panjang. Semuanya ikutin saya ya. 1 Korintus pasal 15 ayat 3b. Bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Karena dosa-dosa kita. Sekali lagi, kalau dari atas, dari A-nya panjang ya. Saya nggak mau panjang-panjang, pendek-pendek aja supaya kamu ingat. Nah, kalau ditanya kamu bisa. Sekali lagi, 1 Korintus pasal 15 ayat 3b. Ayat 3b. Bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Pendek ya semuanya. Siapa yang udah bisa? Coba. Yang udah bisa angkat tangan. Bisa nggak? Coba, ayo. Tepuk tangan buat teman kita ini. Puji nama Tuhan. Apakah Anda ingat ayat Alkitab tadi? Benar,